Selamat datang di channel Menjadi Bijak. Di video kali ini kita akan membahas cara alternatif meningkatkan imun tubuh. Di saat-saat merebaknya pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk lebih meningkatkan imun tubuh kita agar tetap sehat dan kebal dari berbagai serangan penyakit. Berbagai cara dan tips banyak kita dengar, baik itu mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C dan E, dan tentunya olahraga teratur dan istirahat yang cukup, hingga berjemur pada jam-jam tertentu. Berikut ini ada berbagai alternatif untuk menambah kekuatan imun tubuh kita. Pertama, meditasi. Meditasi sebenarnya bukanlah ritual keagamaan, namun banyak penelitian ilmiah yang dapat membuktikan bahwa meditasi dapat meningkatkan imun tubuh kita. Dengan berdiam diri tanpa memikirkan kepahitan masa lampau ataupun mengkhawatirkan masa depan, perlahan kita membiasakan diri kita agar berdamai dengan diri kita sendiri. Hal ini cara perlahan kita melepas beban pikiran yang selama ini menempel di otak kita. Menurut Dr. Joe Dispenza di bukunya Becoming Supernatural, ketika stres kita naik, maka hormon stres yaitu kortisol akan meningkat. Apabila kortisol meningkat, maka zat imun tubuh imunoglobulin A akan berkurang. Tentunya imunoglobulin kita harus kita jaga, karena zat ini adalah salah satu protein yang bertanggung jawab untuk fungsi imun, kesehatan, dan sistem pertahanan internal tubuh kita. Dengan bermeditasi, kita akan menekan stres, sehingga zat imunoglobulin dapat meningkat. Mulailah bermeditasi. Luangkan waktu, carilah tempat yang tenang. Meditasi dapat dilakukan dengan cara duduk di kursi, duduk bersila, berbaring bagi yang sedang sakit, bahkan berjalan. Namun untuk meditasi berjalan tidak kita bahas terlebih dahulu. Apabila ingin bermeditasi dengan duduk bersila, sediakan bantalan atau alas untuk duduk. Luruskan punggung dan pejamkan mata. Tenangkan pikiran dan badan. Bagi pemula bisa menggunakan musik relaksasi yang banyak disediakan di YouTube. Berbagai cara dan teknik dapat diterapkan untuk bermeditasi. Ada yang memfokuskan diri pada aktivitas nafas, ada yang memfokuskan diri dengan berhitung. Apapun itu, kita biasakan diri kita menenangkan diri. Lakukan 5 menit, lalu ditambah sedikit demi sedikit tiap harinya. Jika mulai terbiasa dengan menambah waktu, kita bisa bermeditasi hingga setengah jam hingga sejam per harinya. Lakukan meditasi secara rutin setiap hari, dan rasakan manfaatnya tidak hanya untuk imun tubuh, tetapi juga untuk pikiran dan spiritual kita. Cara alternatif kedua untuk meningkatkan imun tubuh adalah dengan teknik bernafas ala Wim Hof. Siapa itu Wim Hof? Wim Hof dikenal dengan Iceman atau manusia es yang berasal dari Belanda. Wim Hof memecahkan rekor Guinness World dengan berenang di bawah es sedalam 57,5 meter. Ia juga memecahkan rekor tercepat maraton dengan telanjang kaki di es dan salju dengan waktu 2 jam 16 menit 34 detik. Ia menciptakan teknik bernafas agar dapat meningkatkan imun tubuh. Berikut caranya. Tahap pertama disebut dengan hyperventilasi terkontrol, yaitu bernafas 30 kali. Caranya, tarik nafas dalam-dalam hingga memenuhi semua rongga paru-paru. Buang nafas perlahan secara natural. Lakukan 30 kali. Tahap kedua, ekshalasi atau buang nafas. Setelah melakukan 30 kali nafas, tarik nafas sekali lagi dalam-dalam lalu buang nafas. Tahan nafas dengan paru-paru kosong tanpa udara. Tahan selama yang kita bisa. Tahap ketiga adalah retensi nafas. Ketika pada tahapan kedua kita menahan nafas selama yang kita mampu, akan ada reaksi dorongan ingin bernafas yang kuat. Lalu ambil nafas dalam-dalam dan kemudian tahan nafas lagi hingga 15-20 detik. Dan lepaskan. Lakukan 3 tahapan ini 3 kali untuk mendapatkan hasil maksimal. Mengapa teknik bernafas ini dapat meningkatkan imun? Dengan bernafas, sel-sel termasuk sel darah teroksigen dengan baik. Menurut Wim Hof, kita menjadi bersenyawa, karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Tubuh menjadi beroksigen, pH level naik dan kita akan lebih bersenyawa. Kita mengubah zat kimia di dalam tubuh kita. Teknik bernafas ini mengubah tubuh kita menjadi lebih alkali. Dalam keadaan seperti ini, tubuh kita dapat melawan atau mencegah penyakit.
Tentunya dari teknik bernafas ini, oksigen yang terbawa dari aliran darah melewati sistem syaraf hingga terbawa ke otak dan dapat melatih sistem endokrin kita. Sistem endokrin ini yang mengatur hormon-hormon tubuh kita. Menurut Wim Hof, berdasarkan penelitiannya, hormon-hormon yang dihasilkan dapat mengaktifkan autonomic system yang bekerja sebagai imun tubuh kita. Dengan rutin mempraktekkan teknik bernafas ini, tubuh kita akan lebih kebal terhadap berbagai penyakit. Cara alternatif ketiga adalah mandi air dingin. Metode ini sebenarnya diterapkan oleh Wim Hof dengan berendam di air es. Namun dapat kita praktekkan sehari-hari dengan tidak mandi air hangat tiap pagi. Ada beberapa keuntungan dari mandi air dingin, yaitu tentunya dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Selain itu, mandi air dingin memberikan kejutan pada tubuh kita, sehingga nafas yang kita ambil membantu lebih banyak oksigen yang masuk seperti teknik bernafas yang telah disebutkan tadi. Tentunya mandi air dingin juga dapat melancarkan peredaran darah, menghilangkan stres, bahkan depresi. Pada tahun 1993, Vijay Kakor, Profesor Thrombosis Research Institute London, melakukan penelitian mengenai mandi air dingin. Penelitiannya menyimpulkan bahwa air dingin membantu meningkatkan peredaran darah. Karena selama proses mandi air dingin, tubuh kita mencoba untuk menghangatkan tubuh kita sendiri, sehingga metabolisme tubuh meningkat dan mengaktifkan sistem imun tubuh kita. Sistem imun akan menghasilkan sel darah putih yang artinya tubuh kita bersiap melawan penyakit. Cara alternatif keempat adalah dengan berpuasa. Berpuasa ternyata dapat memperkuat sistem imun tubuh kita. Namun sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi orang yang bertubuh sehat. Tidak dianjurkan bagi orang yang sedang sakit, apalagi di saat pandemi virus sedang berlangsung. Dr. Walter Longo dari Universitas California Selatan mengatakan bahwa berpuasa selama 3 hari dapat meningkatkan sistem imun. Cara berpuasa yang ia lakukan adalah dengan menahan agar tidak makan selama 16 hingga 18 jam. Ia berpendapat bahwa selama menahan tidak makan, tubuh akan berfokus pada sel-sel imun tubuh kita, memperbaharuinya dan membuang sel-sel yang rusak. Lakukanlah cara-cara alternatif ini jika ingin meningkatkan imun tubuh kita. Namun perlu diingat semua teknik ini tidak akan memperoleh hasil yang instan. Semua itu harus didisiplinkan penerapannya. Mulailah dengan melakukan yang mudah dan sesuai dengan kenyamanan kita. Jika sudah terbiasa, perlahan kita akan mendapatkan hasilnya. Tentunya tubuh dan pikiran kita lebih sehat, aktivitas yang kita jalankan sehari-hari terasa lebih baik. Jika video ini bermanfaat, mohon subscribe, share, maupun komen. Tunggu video-video selanjutnya di channel Menjadi Bijak. Terima kasih.